Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi nonton video ini sehat walafiat dan ada punya lagi sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada punya belum sholat, silakan sholat dulu karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. So, pembahasan kita today adalah mengenai gibah. You know gibah adalah membicarakan kayak kejelekan orang lain. Cuma aku sebenarnya punya pertanyaan, kalau kita menggibahkan orang tapi membicarakan kebaikan, itu termasuk gibah nggak ya? Tapi gibah itu kan membicarakan keburukan orang lain. So kayaknya kalau membicarakan kebaikan orang lain itu bukan gibah ya, maybe, I don't know. Ngapain kita kesana ya? So, jadi gibah adalah perbuatan membicarakan aib atau keburukan orang lain. Bahkan meskipun yang dibicarakan itu sesuai kenyataan, gibah tetaplah perbuatan yang zolim ya. Karena orang yang kita gibahkan mendengarkan gibah, ya gimana ya, orang yang kita gibahkan kalau mendengar, kita mengetahui lah kalau kita membicarakan kejelekannya dia pasti kayak merasa terzolimi, dia sakit hati. Kalau dia sakit hati ya kita menzolimi dia, ya kan? Paham ya? So, hukum dan larangan bergibah. Jadi Allah itu sudah menjelaskan dalam firman-Nya ya di surah An-Nur ayat 19. Artinya siapapun yang gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim, saudaranya yang muslim kepada orang lain, diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah menggambarkan perilaku orang yang suka menggunjing dan membicarakan orang lain dalam surat Hujurat ayat 12 juga. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyaknya prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan, jangan menggunjing sebagian terhadap sebagian. Jadi jangan saling menggunjing di antara sebagian, jadi di antara kalian dengan orang-orang yang kalian gunjing. Insya Allah paham aja ya dengan artian yang gue baca. Rasulullah pun melarang umatnya untuk bergibah. Diriwayatkan dalam hadis Tirmizi, Rasulullah bersabda, orang Islam itu saudara bagi orang Islam lain. Jangan saling mengkhianati, jangan saling membohongi, dan jangan saling merendahkan setiap muslim atas muslim. Ya walaupun kepada non-muslim jangan juga ya menggibah. Ya intinya sesama saudara kita di dunia inilah. Muslim, non-muslim, nggak usah gibah-gibahan lah. Di sini ada ditulis dosa gibah berat dari dosa zina. Dikutip dari Dream, Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa dosa gibah berat dari dosa zina. Yang hadisnya gibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah gitu kan? Kayak seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Jadi kalau kamu menggibah seseorang, usahakan kamu minta maaf sama orang yang kamu gibah. Kalau misal lo malu, ya pakai pesan teks aja ya kan. Kalau nggak bisa baku muka, tetap muka. Kalau kayak malu, iya nggak? Santai. Pakai pesan teks. Oh, jelas. Masa di situ nggak jelas sih? Kayak pesan teks kan biasa orang yang kayak nggak bisa ngomong kan. Jadi kayak, maaf ya aku udah gibahin kamu. Sebenarnya kalau kita tuh kan kebanyakan gibahin teman-teman kita kan. Masa kamu malu sih minta maaf sama teman kamu sendiri gitu ya kan? Terus seandainya kan aku tadi ini cerita-cerita tentang kayak kita gibahin Jokowi gitu kan, kita nggak mungkin minta maaf sama Jokowi ya kan. Biar kita nge-DM Jokowi kan kita nggak mungkin dibaca juga DM-nya kita kalau kita minta maaf pakai DM ya kan. Ya doakan aja dia yang baik-baik. Ya aku pernah mendengar itu dari Ustadz itu loh, siapa namanya yang sudah meninggal itu? Bukan Ustadz yang dihafiz Quran itu, siapa sih namanya? Bukan Syekh. Ya Syekh Ali Jaber. Aku dengar dia itu ngomong kayak gitu. Dibilang dosa gibah itu nggak bisa diampuni kecuali kamu tak maaf sama orangnya. Terus bisa diampuni kayak kamu juga harus banyak ini mendoakan dia yang baik-baik. Karena namanya dosa gibah itu dari satu orang ke satu orang lainnya tuh kan kayak susah juga kan mau ngerem, nggak bisa. Siapa tahu si orang si A udah ngomong si B udah cek ke D. Iya, jadi kayak susah juga kan mau nyetop itu gitu. Kayak bagikan kita ngupload sesuatu di internet itu kan kalau banyak yang download bagi-bagi, aduh udah banyak deh. Nyambung nggak sih? Nyambung ya? Itu namanya dosa jariah. Iya. Nama jariah dosa jariah. Kalau bisa kamu ya bertobat lah, pastinya bertobat, minta maaf sama orangnya. Kalau misalnya kamu
orang yang nggak mungkin bisa kamu gapai untuk minta maafnya, ya doakan aja dia yang baik-baik. Seperti artis-artis gitu kan. Iya kan kita juga sering kan ya kayak gitu gibahin para artis. Padahal kan kita nggak tahu. Sebenarnya kita cuma baca-baca dari internet juga. Itu belum kenyataannya begitu kan. So next, tak hanya itu diriwayatkan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari perbuatan ghibah, maka dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Padahal dia yang udah tobat, dia yang terakhir masuk surga. Berarti kita, wow, kita nggak bisa. Gimana kalau yang belum bertobat? Iya ya, jadi kalau dia dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat ghibah, baru dia belum bertobat, dia yang pertama kali masuk neraka. Masya Allah. Begitu di sini dijelaskan ya. Jadi kalian yang bertobat aja yang terakhir masuk surga. Wow, masya Allah, astagfirullahaladzim. Banyak-banyak ya istighfar. Soalnya itu kebiasaan gibah, itu kebiasaan kalau kita lagi ngumpul. Ya jadi lo itu juga nanti pas waktu di akhirat pasti bakalan dimintai pertanggungjawaban ya sama orang yang lo gibah gitu. Kayak kadang gue ngarep kayak semua orang kalau gibahin gue bisa masuk surga jalur gibah kali ya. Karena juga yang kayak gitu kan, katanya ada orang nanti masuk surga dari jalur gibah gitu. So wallahu a'lam ya. Yang digibahin gitu. Iya. Cara menghindari gibah, ya lo harus cari teman-teman yang nggak toksis, yang kayak suka bicarain orang ya. Lebih kayak cari teman yang kayak ini, bicarain masa depan atau masalah lo gitu. Nggak usah bicarain masalah orang cuman untuk bikin orang ketawa terus lo nyakitin orang lain. Ya nggak paham nggak sih ya, kira-kira paham aja ya. Kadang tuh kan ada kan orang bercandaan supaya bikin orang ketawa, padahal dia juga nggak tahu kalau orang yang diomongin itu juga sakit hati kalau dia sampai dengar gitu. Perbanyak ilmu agama ya cara menghindarinya. Jadi orang yang mengetahui ilmu agama itu bisa kayak menjauhi gibah lah kan, karena dia tahu kalau gibah itu nggak baik untuk bagi kesehatan kita sendiri, juga nggak baik untuk kesehatan rohaninya sih lebihan. Mungkin jasmaninya nggak kelihatan, tapi rohaninya itu kayak ya gitu. Pasti itu namanya gibah itu penyakit hati ya kan. Iya nggak? Orang yang banyak ilmu aja yang kayak masih sering gibah sih. Gimana ya cara menghindari gibah tuh kayak lebih diem aja lah, jadi orang nggak usah. Iya. Kita lagi ngumpul kan. Iya diem aja, aku nggak usah menanggapi orang yang kayak ngomong gitu. Tapi kalau seandainya kamu mau ngindarin itu ya pergi aja gitu. Kalau mereka nggak bisa ditegur kayak, iya udahlah nggak usah gibah lagi gitu. Kalau mereka nggak dengerin ya udah kamu pergi aja gitu. Usahakan jangan dengerin orang yang gibah ya. Terus menasihati pelaku gibah untuk menyudahinya. Ya kalau lo bareng teman-teman lo ya bisa lah. Tapi kalau lo kadang biasa bareng ibu-ibu kan susah ya kan. Mendingan lo pergi kalau sama ibu-ibu. Soalnya ibu-ibu tuh kayak susah dikasih tahu kayak, udah dong bu, nggak mungkin kan gitu, langsung aja tinggal deh kalau gitu. Kadang gimana ya nasihati ibu-ibu itu ya, ibu-ibu harus nonton video ini sih. Tapi saya rasa dia kayaknya udah nonton banyak juga, kayaknya dia juga udah banyak baca-baca kayak gituan juga sih dari ustadz-ustadz. Cuman mereka mengabaikan aja sih kayaknya. Ini ya. Betul, terus siraman rohani. Iya seperti itu. Jadi ya menasihati pelaku gibah untuk menyudahinya. Jadi di sini Rasulullah tuh bersabda juga, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, rubahlah dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu, rubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. So, jadi itu tadi tuh gibah ya, dosa gibah dan cara kamu bertobat dari gibah. Jadi kalau kamu bertobat dari gibah, minta maaf dengan orangnya, itu yang paling utama. Karena maaf itu cara apa ya, cara bertobatnya ya memang menghapus dosanya itu ya cuma minta maaf itu tadi. Kalau susah ya lo doain dia, intinya lo minta maaf, lo tobat, lo nggak bakal ngulangi. Kalau lo ngulangi, minta maaf lagi sama orang yang lo gibah, terus kayak doain dia yang baik-baik. So itu aja, finish it. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah itu datangnya dari aku sendiri dan benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena saya juga di sini belajar dengan cara menyampaikan kepada teman-teman semua. So, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini.
biar tahu kalau ada video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.